keperluan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, rahmat-Mu, anugerah-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan jadi kekuatan bagi kami, penuntun bagi kami, menasehati kami, mendidik dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, berdoa yang tidak berhenti-henti. Mari sama-sama baca dalam Kolose 1 ayat 9-11. Firman Tuhan berkata, sebab itu sejak waktu kamu mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kekasih-kekasih Tuhan, tanpa terasa kita masuki hari yang ke-12 di bulan Januari di tahun 2021. Dengan sikon seperti saat ini, apa yang perlu kita lakukan? Dan sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus bersikap dalam kondisi seperti saat ini? Kekasih-kekasih Tuhan, sikap kita harus berdoa dengan tidak berhenti-henti menjadi bagian dalam hidup kita dan menjadikan gaya hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, berkat apa yang kita terima jika kita berdoa dengan tidak berhenti-berhenti? Yang pertama di ayat 9, yaitu mengetahui kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa dengan tidak berhenti-berhenti, kita sebagai anak Tuhan, hidup kekristenan kita adalah hidup yang menurut kehendak Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dalam keadaan yang terjepit sekalipun, kita harus tetap menyandarkan keputusan kita dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan adalah sangat berbahaya. Contohnya, menikah dengan bukan orang yang seturut kehendak Tuhan, maka akan susah. Tetapi kalau menikah dengan orang yang seturut kehendak Tuhan, kita pasti akan berbahagia walaupun menghadapi tantangan maupun rintangan dalam kehidupan. Contoh yang kedua, dalam membuka usaha atau melakukan pekerjaan, kita harus seturut dengan kehendak Tuhan sehingga kita menghasilkan hasil yang optimal. Tapi kalau tidak menurut kehendak Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan yang optimal, bahkan mengalami kerugian dan kebangkrutan. Doa yang tidak berhenti-berhenti akan membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan, dan kita akan diberi hikmat dan pengertian yang benar oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kedua hal ini menjadi penolong untuk memampukan kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Tanpa hikmat pengertian, kita tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10, kalau kita berdoa tidak berhenti-berhenti, rohani kita akan bertumbuh. Hidup kekristenan kita bukan diukur dari berapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Hidup kekristenan kita bukan diukur dari kita melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi hidup kekristenan kita diukur dengan bertumbuhnya kehidupan rohani kita dan menghasilkan buah. Kekasih-kekasih Tuhan,
Doa yang tidak berhenti-berhenti akan memampukan kita untuk berbuah secara rohani. Dalam Galatia 5:22-23 firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kekasih-kekasih Tuhan, kedewasaan rohani yang ditandai dari buah yang dihasilkan membuat hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat 11, kalau kita doa tidak berhenti-berhenti, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada anak-anaknya jalan kehidupan kita selalu mulus dan lurus-lurus saja. Tapi ada saatnya kita melewati lubang yang curam. Tetapi ingat, kalau kita dengan berdoa tidak berhenti-berhenti, kita menjadikan gaya hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menanggung segala permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan apa yang sudah kita hadapi saat ini? Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Kekasih-kekasih Tuhan, berdoalah dengan tidak berhenti-berhenti sampai Tuhan menolong kita. Kekuatan daripada Tuhan memampukan kita untuk terus menapaki jalan kehidupan kita. Ketika doa yang tidak henti-henti menjadi gaya hidup kita, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa menerima kekuatan daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau orang yang tidak pernah berdoa atau doa yang putus-putus tidak berhenti-berhenti, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau anak Tuhan yang tidak berdoa, pada waktu diperhadapkan dengan permasalahan, jawabannya mereka tidak akan kuat, tidak akan mampu untuk menanggung persoalan mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, mengapa banyak orang menghadapi masalah-masalah, mereka larinya kepada narkoba, mereka larinya kepada kehidupan malam, mereka larinya kepada minuman-minuman keras, mereka larinya kepada paranormal. Mereka pikir bisa menyelesaikan masalahnya, padahal masalah tidak akan selesai, tetapi menambah masalah yang sudah ada menjadi bertambah-tambah. Kekasih-kekasih Tuhan, doa yang tidak berhenti-berhenti memampukan kita untuk menanggung segala persoalan yang kita hadapi. Kekasih Tuhan, tidak berdoa akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Apabila sampai saat ini masalah kita belum dijawab oleh Tuhan, janganlah pernah berhenti untuk berdoa. Ketika sakit belum disembuhkan Tuhan, janganlah berhenti untuk berdoa. Ketika ekonomi kita belum dipulihkan oleh Tuhan, janganlah kita berhenti untuk berdoa. Tetaplah berdoa dengan tidak berhenti-berhenti. Berdoa dengan tidak henti-henti, dengan tekun dan sabar dan menanggung segala pergumulan. Percayalah Tuhan pasti menolong kita. Di dalam Mazmur 102 ayat 2-3, Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat kita tersesat, berserulah kepada Tuhan. Kalau belum dijawab Tuhan, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dengan tidak berhenti-berhenti. Dalam Yesaya 40 ayat 29-31, firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua para raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan doa yang tidak berhenti-berhenti, kita menantikan pertolongan Tuhan.
Kita menantikan pertolongan Tuhan. Orang yang menantikan pertolongan Tuhan dikatakan seperti raja wali yang naik terbang tinggi, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita terus berdoa dengan tidak berhenti-berhenti. Karena dengan doa tidak berhenti-berhenti, kita mengetahui kehendak Tuhan. Rohani kita menjadi bertumbuh. Kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita banyak berdoa. Karena motto GPPS, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, dengan doa tidak berhenti-berhenti, menjadikan gaya hidup kami semuanya. Tuhan, kuatkan teguhkan kami saat kami menghadapi persoalan apapun, masalah pergumulan apapun. Saat Tuhan belum menolong dan menjawab, ajarkan kami Tuhan tetap berdoa dengan tidak berhenti-berhenti sampai Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat pagi hari yang indah ini, buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.